Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat semuanya ya. Tambah cantik semuanya. Ya. Sampai 7 lulus ya. Lama sekali, berapa tahun di mana ada kamu semester aja ya? Aku lama itu ya? Ya Allah, semester kemarin ya ketemu. Kita hari ini ketemu dalam kondisi sehat dan hikmat. Semester 5 ya. Kita menjadikan mata kuliah dari tata kelola sumber daya manusia pemerintahan ini adalah mata kuliah wajib yang harus Anda tempuh ya. Nanti saya harap kalian tidak boleh ada nilai C, minimal B gitu, minimal cukup semuanya A, B+. Nanti insya Allah outputnya dari mata kuliah ini adalah Anda membuat jurnal, menulis artikel, menulis artikel. Nanti artikelnya lebih menarik dulu, kalau bagus artikelnya kita masukkan ke submit di jurnal. Kemarin waktu praktikum masih praktikum PTN ya, KKN ya, masih bingung nggak? Kemarin masih bingung ya. Tapi nanti kalau terbiasa, selama ini kan kemarin terbiasa terakhir dari Bikman masih buat jurnal apa? Artikel apa? Video ya? Artikel. Oh ya, oke. Tapi juga biar terbiasa, karena memang ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala yang berbau ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu hukum. Nah ini untuk membuat sebuah kebijakan. Apa hubungannya dengan kata kelola sumber daya manusia? Apa kata kelola sumber daya manusia? Siapa yang tahu? Ada kota? Ada hasil belajar? Tata kelola sumber daya manusia pemerintahan itu capaian pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Tidak usah dicatat, sudah pernah share di grup, baca dan ya, menjunjung tinggi dengan kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Serta sifat yang keenam yaitu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sedangkan P9-nya yaitu menguasai konsep teoritis tentang sumber daya manusia pemerintahan. Oke, langsung ke topik pertama. Hari ini berbicara tentang kontrak kuliah. Kontrak kuliah topik pertama tentang konteks lingkungan pendahuluan ya, konteks lingkungan dalam tata kelola sumber daya pemerintahan, beban ekonomi, budaya, teknologi, dan lingkungan. Yaitu indikatornya menjelaskan pengertian tata kelola
SDM pemerintahan. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan tata kelola pemerintahan, menjelaskan fungsi dan peran sumber daya pemerintahan. Ini siapa akan ini saya harap 7 orang berarti tugasnya sendiri-sendiri aja ya, jangan berkelompok. Tugasnya seru banget. Topik 1 siapa yang berkenan? Tolong dibaca. Masih dasar ini. Nah, saya siapa? Ya, berarti kamu ya. Kamu tulis saya. Ya, Mbak siapa? Alinda. Topik nomor 1. Topik nomor 2. Reva berbicara tentang komponen. Ya, SDM dan analisa lingkungan internal, SDM analisa lingkungan eksternal, dan strategi pengembangan SDM. Paham ya? Topik 2, Mbak nih. Selanjutnya, topik 3 siapa? Rosa berbicara tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia, analisis dan deskripsi pekerjaan. Udah ketemu ya, Mbak Rosa? Yang keempat, topik keempat berbicara tentang kalau yang pertama berbicara tentang studi kelayakannya dalam SDM pemerintahan serta perannya. Kalau yang keempat berbicara tentang unsur-unsur yang dianalisis dalam sebuah kelayakan, yaitu menganalisis studi kelayakan. Paham nggak? Yang empat siapa ya? Nah, ini Mbak Fajana, konten pengembangan sumber daya manusia, analisis dan deskripsi pekerjaan. Ini yang berkaitan indikatornya menjelaskan unsur-unsur yang dianalisis dalam studi kelayakan. Topik yang kelima siapa? Ini Revan membahas tentang standar dan kualifikasi SDM pemerintahan serta teknik dalam seleksi dan SDM pemerintahan. Ya. Topik 6. Ini membahas tentang pengertian proses SDM pemerintahan, yaitu ada pelatihan fungsional, ada pelatihan manajemen. Terakhir, berbicara tentang standar pengembangan sumber daya pemerintahan, jenjang karir sumber daya pemerintahan. Nanti kaitkan dengan ini ya, dengan visi, dengan kebijakan ASN, peraturan ASN yang terbaru. Nah, kalau nggak salah itu yang terbaru ada tahun 2024 ada
2008 atau 2023 ya. Nanti kaitkan dengan itu ya, biar kamu nggak bingung. Karena berbicara tentang sumber daya pemerintahan itu banyak sekali berkaitan dengan dasar hukumnya adalah dengan kebijakan pemerintah, yaitu yang mengatur tentang ASN, pegawaian ASN itu gimana. Sudah kamu ini maksudnya gimana? Biar kamu nggak bingung. Kamu patokannya adalah mengambil revisi atau kebijakan dari peraturan pemerintah tentang aturan ASN, ASN, karena itu bersangkut pautnya. Kalau hanya ASN boleh, yang utama adalah ASN, karena kita pegawai pemerintah. Nah, terus kaitan dengan yang lainnya, peraturan tentang birokrasi juga boleh. Karena biasanya itu bersinggungan. Ada lagi. Jadi intinya tata kelola sumber daya manusia itu berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia yang good government, bukan e-government. Apa itu e-government? Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mempunyai sumber daya manusia yang baik. Indikator dilihat bagus dari sumber daya manusia pemerintah yang mana? Bisa nanti kalian lihat di teori, lihat sangkut pautkan dengan revisi kebijakan dari pemerintah, khususnya ada kalau ada yang terbaru sih di tahun 2023, ada yang terbaru lagi kemarin itu 2024. Enggak, kalau yang 2025 katanya belum. Ini kan yang 2025 ini berarti Bapak Presiden kita masih mencari model. Tidak fokus ya, tidak memprioritaskan dulu tentang sebuah organisasi yang ada di pemerintahan atau sebuah birokrasi yang sudah ada di pemerintah ini. Beliau sudah bukan dianggap ya, masih fokusnya beliau adalah program-program politiknya. Kalau yang di birokrasi pemerintah itu kan memang sebuah sebuah kegiatan, sebuah program yang memang rutinitas. Paham ya? Jadi harus Anda pahami sebuah program kerja yang rutinitas dengan program kerja yang berindikasi dengan memang ini proyek politik. Ada yang bisa menafsirkan dari ulasan hikmah ini. Kalau yang berkaitan dengan hari ini Bapak Prabowo mengoptimalkan dulu program-program beliau yang berbau politik, janji-janji politik, seperti MBG, seperti sekolah rakyat, seperti MBG sekolah rakyat, operasi merah putih. Ini adalah memang program-program yang berbau politik, janji-janji politik. Kalau yang berbau kalau seperti tata kelola pemerintahan nasional, ini bukan dari politik, ini adalah yang sudah ada. Memang rutinitas yang dilakukan oleh sebuah negara, pemerintah untuk melayani masyarakatnya atau rakyatnya. Paham ya? Jadi kita katakan tadi, apa bedanya good government dengan bad government? Siapa yang bisa jawab? Atau kalau nggak bisa ngomong asal tulis di sini. Hari ini Pak Dia berbicara tentang apa?
Mata kuliahnya dengan apa? Mata kuliahnya Pak Dia tentang oh, nah ini penyusunan keuangan daerah itu juga bagus, itu berhubungan dengan sumber daya manusianya yang berhubungan dengan keuangan. Jadi tata kelola sumber daya manusia pemerintahan teknis keuangan itu adalah salah satu berbicara tentang good government, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bagus. Pemerintahan yang bagus, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang anti nepotisme, korupsi. Makanya di situ ada nanti bagaimana cara perekrutan. Kan cara perekrutan itu tidak semata-mata merekrut. Jadi tidak semata-mata merekrut. Ini adalah bagaimana pemerintah ini benar-benar memfungsikan sumber daya manusia. Nanti ada kaitannya, bagaimana kaitannya sumber daya manusia dengan pemerintah. Ini banyak penelitian kata tingkatnya itu banyak, khususnya yang di desa-desa baik di Bali. Jangan dianggap Bali yang paling misalkan orang banyak didatangi orang-orang asing untuk wisata hanya impact ekonominya Bali bagus, tapi tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Ternyata pemerintah di sana, khususnya yang ada di pemerintahan desa ya, itu banyak yang ganteng. Yang ganteng siapa? Pelakunya, apa namanya? Pegawainya. Ganteng. Ya itu di Indonesia. Ganteng. Karena memang kalau berbicara tentang revolusi industri 5.0 itu kan baru-baru ini setelah ada pandemi. Nah, setelah ada pandemi baru ada revolusi industri 5.0. Tapi banyak sekali pemerintah desa khususnya yang ada di luar Jawa ini, semuanya Jawa ya, Mojokerto ya. Insya Allah kalau yang di Mojokerto masalah khususnya yang ada di ini ya, Mojokerto Raya ya, masalah internet insya Allah bisa bisa dijangkau. Dan SDM ya sedapatnya orang Mojokerto insya Allah masih bisa. Tapi di luar sana ternyata masih banyak masyarakat kita, sumber daya manusia pemerintahan kita di Indonesia itu di luar Jawa khususnya itu kita juga. Dan itu nggak tahu sebenarnya gantengnya kan karena kalau berbicara teknologi itu kan nggak biasa kan, nggak kulino bahasa Jawa ini, nggak kulino ya kata dia bisa apa bahasa biasa karena terbiasa atau bisa karena terbiasa ya, bisa karena terbiasa. Kalau nggak biasa, kalau tidak terbiasa ada nggak bisa. Tapi kalau di sini ada yang sambil kerja nggak terjadi teknologi juga ya, berguna teknologi. Kamu ini kerja di mana? Startup. Oh, tempat rekreasi apa? Ada kan biasa orang punya sekarang kan ada oh di sana Mbak Alida itu jadi percetakan gimana? Mana ini ya? Oh juga sana sampai sana masih berarti berkaitan dengan teknologi ya? Enggak ya?
aktivis. Sebenarnya apa? Aktivis. Aktivis malah nggak mau. Nah, oh catering. Di rumah ada catering? Tidak itu saudara. Oh itu ngomong sudah lumayan dapat. Ya artinya kalau kita buat milih government dulu apa good government dulu? Good government dulu lah. Seperti masalah Nabi, ya Nabi itu juga saat dulu yakin Pak Menteri Nabi itu tidak korupsi loh. Saya pun dia nggak ambil, dia tidak ambil. Cuma dia salah setelah belajar. Menurut Hikmah ya. Kenapa bilang? Nabi itu kan terlalu ambisi, mengingat Indonesia itu semuanya oleh IT. Dia lupa bahwasanya di luar Jawa sana itu masih banyak sekali yang belum bisa terkontrol dengan yang namanya internet. Bahkan yang sudah anggaran dulu kan anggaran yang sudah ditok berapa triliun, dia tidak mungkin tidak punya pengawasan yang lama. Ada orang yang berlari. Ini kalau sekarang gaji kita beli juga nggak beli banyak-banyak laptop, ya laptopnya juga banyak yang bekas dan bekas. Dan itu pun belum didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang ada di desa. Berarti pertimbangan dulu apa ya? Government apa? Good government dulu. Good government karena kalau good government itu berhubungan dengan manusianya. Kalau manusianya sudah dilatih, ini terus nanti melihat keuangan negara ada berapa, keuangan pemerintah ada berapa, nggak sekali terus triliunan. Akhirnya banyak yang membuat kebijakan itu tidak sanggup mengambil cupong-cupongnya yang mengambil. Tak kasihan karena dia sastra, ilmu politiknya tidak apa. Karena kalau berbicara ilmu pemerintahan, ilmu ekonominya harus dipakai, ilmu sosialnya harus dipakai, ilmu strategi politiknya harus dipakai, ilmu hukumnya juga harus dipakai. Kan ya? Itu nanti ini sama nggak menurut Hikmah? Oke, bisa